Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas di bab perbandingan ya. Di sini kita akan membahas bagaimana penggunaan perbandingan senilai ya. Di sini ada tiga langkah paling tidak di sini: tabel, analisis, dan penyelesaian ya. Yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama di sini ada soalnya, jika harga 5 buah buku tulis adalah Rp11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut? Ya, kita buat tabelnya dulu ya. Di sini ada banyak buku ya, terdiri dari 2 unsur nih. Banyak buku yang ini, banyak buku tulis, kemudian harganya ini ya. Nah, banyak buku, berapa banyak nih? Banyak bukunya ada 5, harganya 11.000, begitu ya. Kemudian berapakah harga 2 lusin? 2 lusin buku ya, 2 lusin buku berarti 24 buah ya kan. Berapa harganya? Nah, belum diketahui atau yang ditanya, kita beri X ya. Oke, tabelnya selesai nih ya. Sekarang kita coba menganalisis ya. Menganalisis ini fungsinya kita harus menentukan apakah soalnya ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Pertama, lihat dari kolom yang ada yang lengkap ya, yang lengkap nilainya 5, 24. Nah, ini lengkap. Berarti 5 ke 24 itu bertambah ya. Nah, sekarang ini X belum diketahui kan? Perhatikan nih, 5 buku harganya 11.000. Kalau 24 buku, apakah harganya akan lebih dari 11.000 atau kurang dari 11.000? Lebih kan? Nah, karena lebih berarti bertambah ya. Nah, perhatikan ini sama-sama bertambah. Sama-sama bertambah, maka inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Nah, jika kita sudah tahu ini soal perbandingan senilai ya, kita coba selesaikan. Pertama, perhatikan ini ada X ya, maka X-nya ini kita tulis terlebih dahulu, X baru kemudian per ya. Kemudian dalam satu kolom, X ini satu kolom dengan 11.000, berarti X per 11.000, begitu ya, sama dengan per. Nah, di sini kita isi apa? Pembilang dan penyebutnya kita isi apa? Perhatikan nih, karena perbandingan senilai, maka kita lihat yang sejajar dalam satu baris. X satu baris dengan 24, maka kita sejajarkan di sini X dengan 24. Begitu juga dengan 11.000, satu baris dengan 5. Nah, kita sejajarkan di sini ya, 11, 5 ya. Nah, jika sudah, inilah langkah awal yang sangat penting ya, karena jika ketukar salah ya. Nah, sekarang misalkan 5 di atas terus 24-nya di bawah, nah, itu akan jadi salah. Nah, per 11.000 ini kita pindahkan ya. Nah, proses seperti ini ada di PLSV ya, di bab sebelumnya, di video sebelumnya. Kita tulis yang tidak pindah ya. Nah, 11.000 kan akan pindah, berarti yang tidak pindah itu ini, X sama dengan 24 per 5. Karena pindah, maka berubah operasi ya. Di sini per itu berarti bagi, pindah jadi kali 11.000. Begitu. Sekarang kita sederhanakan atau kita coret atau kita bagi ya. Jadi 11.000 dibagi 5, jadi 2.200. Nah, sebenarnya dicoret ke 24, dibagi ke 24 bisa saja, tapi 24 dengan 5 itu tidak habis dibagi, maka 5-nya kita coret ke 11.000. Paham begitu ya? Kemudian X sama dengan, nah ini tinggal, berarti ini kita tinggal kali ya, 24 dikali 2.200 per berapa? Ini ya, per 1. Nah, berapa nih 24 dikali 2.200 ya.
52.800 per satu tetap ya. Jadi 52.800. Oke, selesai. Tinggal kita simpulkan. Jadi harga 2 lusin buku tulis tersebut adalah 52.800. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih pahamnya kita coba nih soal yang kedua ya. Panjang badan dan sayap model pesawat terbang adalah 26 cm dan 32 cm. Jika sayap pesawat terbang 16 meter, maka berapakah panjang badan pesawat terbang tersebut? Kita mulai dari membuat tabel ya di sini. Di sini ada 2 unsur ya, panjang badan pesawat maksudnya, kemudian panjang sayap pesawat. Nah, di sini ada 2 baris. Baris yang pertama ini kita khususkan untuk model ya, model pesawat. Panjang badannya itu 26 cm, kemudian sayapnya 32 cm. Kemudian baris yang kedua di sini untuk yang sebenarnya ya. Di sini sayapnya 16 meter, tulis 16 meter. Panjang badannya belum diketahui atau yang ditanya, kita tulis X. Nah, sekarang kita tinggal analisis ya. Kita analisis, lihat kolom yang lengkap angkanya, yang ini ya. 32 cm ke 16 meter. 16 meter itu kan 1600 cm. Berarti 32 ke 1600 itu bertambah ya. Nah, bertambah. Perhatikan di sini. Apakah dia bertambah atau berkurang nih di sini ya? Kalau panjang sayapnya 32 cm ya, dia sebenarnya jadi 1600. Nah, kalau panjang badannya 26 cm, kira-kira di sini panjang sebenarnya akan bertambah atau enggak? Ya, pasti bertambah ya. Namanya juga ke sebenarnya pasti dia lebih ya. Nah, sama-sama bertambah berarti perbandingan senilai ya. Kita tinggal selesaikan ya. Kita mulai dari menulis X per X1 kolom dengan 26 berarti per 26 cm sama dengan, nah ini kita buat nih. Perhatikan, karena perbandingan senilai X1 baris dengan 16 berarti X kita sejajarkan dengan 16 meter. 26 ya, 26 itu satu baris dengan 32 cm. Berarti kita sejajarkan di sini penulisannya ya. 26 cm, 32 cm. Oke, berarti 26-nya kita pindahkan, berarti kita tulis yang tidak pindah. X sama dengan 16 meter per 32 cm. Nah, ini 16 meternya tidak perlu dirubah ya. Dirubah boleh, tapi akan lebih efektif jika 16 meternya nggak usah dirubah menjadi cm ya. Tidak berpengaruh. Di sini per pindah jadi bagi jadi kali ya. Jadi kali 26 cm. Oke, di sini kita coret dulu ya. Kita sederhanakan, 16 dibagi 16 1, 32 dibagi 16 2. Nah, ini cm dengan cm bisa dicoret atau dihilangkan, dibagi ya, dihabis ya. Nah, jadi X sama dengan tinggal berapa nih? Ya, 1 dikali 26 meter, ya kan? Atau 1 meter dikali 26 juga boleh ya. Per berapa? Per 2. Nah, berapa nih 26 dibagi 2? Ya, jadi X sama dengan 13 meter ya. Nah, dapat nih X-nya. Berarti kita tinggal simpulkan. Jadi panjang badan pesawat tersebut adalah 13 meter. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Sekarang kita coba lagi nih supaya tambah paham. Contoh yang ketiga.
Seorang tukang jahit mendapat pesanan membuat kaos dengan keperluan kampanye. Ia hanya mampu membuat 60 potong dalam 3 hari. Jika ia bekerja selama 2 minggu, banyak kaos yang dapat ia buat adalah, oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada 2 unsur ya. Pertama, banyak kaosnya, kemudian waktu yang diperlukan di sini kita buat dalam hari. Banyak kaosnya ada 60 ya. Dibutuhkan waktu 3 hari. Jika ia bekerja selama 2 minggu, dia bekerja 2 minggu nih. Berapa hari 2 minggu itu? Ya 14. Berapa banyak kaosnya? X, masih X atau yang ditanya. Selesai tabelnya, kita masuk ke analisis. Perhatikan. 3 ke 14 ini bertambah. 60 ke X bertambah apa tidak nih? Nah, perhatikan. 3 hari dapatnya 60 kaos. Berarti kalau 14 hari dapat kaosnya lebih banyak dari 3 hari, lebih banyak dari 60 ya kan? Berarti bertambah juga. Karena sama-sama bertambah berarti perbandingan senilai ya. Kita lanjut dengan penyelesaian. Seperti biasa, mulai menulis dari X-nya ya. X per berapa? X satu kolom dengan 60 berarti X per 60 ya. Kita tulis sama dengan per. Nah, ini kita tinggal isi. Karena perbandingan senilai X sejajar dalam satu baris dengan 14 ya, satu baris dengan 14. Berarti kita sejajarkan X dengan 14. Begitu juga dengan 60, satu baris dengan 3 ya. Maka 60 kita sejajarkan dengan 3 penulisannya seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya 60 kita pindah, selanjutnya kita tulis yang tidak pindah. X sama dengan 14 per 3 per 60 bagi 60, pindah jadi kali 60. Selanjutnya kita sederhanakan, kita bagi 60 bagi 3, 20 ya, 3 dibagi 3, 1. Nah, jadi X sama dengan 14 dikali 20 per 1. Jadi X sama dengan berapa? Ya, 280. Jadi kita simpulkan di sini, banyak kaos yang dapat tukang jahit buat adalah 280 potong. Oke, teman-teman, bagaimana dari 3 penjelasan ini? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.